Ya adalah Yesus Kristus yang bisa kelihatan. Berarti Allah Bapa Tuhan yang tidak kelihatan. Iya. Jadi ada berapa Tuhan Bapa? Lah. Yesus. Yesus adalah firman dari Bapa. Yesus mengatakan, setelah Yesus lahir, bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Betul kan? Iya. Nah, di dalam Yohanes 5, Yesus mengatakan, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Itu merujuk kepada Tuhan Allah Bapa yang tidak kelihatan. Ibu, berarti apakah Yesus punya Tuhan? Bu, begini ya. Kalau dengar dulu, Pak. Iya. Cobalah dulu Pak, kita jujur Pak. Kita jujur dulu Pak. Kalau mau ingin Allah Bapa, sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Biar masuk dulu ya, biar dapat kita poin. Biar bisa dicerna oleh orang-orang yang di bawah. Iya. Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau lihat, rupanya suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada Tuhan Bapa yang ada di atas yang tidak bisa kelihatan. Yesus adalah sosok Tuhan yang bisa kelihatan. Jadi pertanyaan saya begini, apakah Yesus mau mengatakan bahwa ada juga satu Tuhan yang tidak kelihatan? Kenapa? Ya Bapa lah yang di surga. Yang berarti Yesus mengenalkan ada Bapa, ada Tuhan yang tidak kelihatan, betul? Iya, betul. Betul. Nah, jadi sekarang Tuhannya Bapa ada berapa? Allah satu, Yesus satu. Bapa tidak, Tuhan yang tidak berwujud, Yesus Tuhan yang berwujud. Pertanyaan saya, Tuhannya Pak Dex ada berapa? Tetap satu. Itulah Tritunggal. Tritunggal kok. Aduh, Pak. Bu, begini ya. Boleh Bapak ini butuh psikiater, Pak. Bapak butuh psikiater, tolong saling sebentar, bagus. Bukan dulu, sebentar Pak. Bapak ini butuh bercerita kepada keluarga Bapak yang dulu memang menjadi saksi waktu Bapak sekolah. Tanya orang tua, Mak, saya kira-kira waktu matematika dapat berapa? Dapat 5, 6, oh dapat 6 kok nak, pantas lah Mak. Kenapa? Tadi saya diskusi Mak sama umat Muslim. Dia bertanya, Bapak ini kan Tuhan yang tidak kelihatan Mak. Iya. Yesus kan Tuhan yang kelihatan. Iya. Ditanya sama saya Mak, Tuhan saya ada berapa? Ku jawablah satu. Memang bodoh lah kau Dex. Pantas lah, matematika kau ternyata 5 dengan 4. Nih catatan matematikamu nak. Kenapa gak kau bilang 2? Udah 1 Bapa, 1 Yesus. Bukannya 2 itu nak. Tapi dibilang Pak Pendeta cuma satunya Tuhan kita Mak, Tritunggal. Itulah nak, kita udah imanin aja lah. Udah gak apa-apa lah. Kasihan lah itu. Itu tadi dengarnya ngomongnya Tritunggal. Berarti kan tak ngerti. Bang Dex, aku bantu abang ini Bang Dex. Katakan yang kelihatan itu kemanusiaannya, bukan ketuhannya, bukan ketuhanannya. Gitu tadi jawabnya, Bang. Pada diri Yesus yang kelihatan itu kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Jangan kau bilang yang kelihatan itu ketuhanannya. Kemanusiaannya, Bang, kemanusiaannya. Ulangin, Bang, jawab, Bang, ulangin, Bang. Boleh tidak saya ngomong? Boleh tidak saya ngomong? Enggak, jawab dulu Bang. Jangan sampai nanti dibilang itu dan jangan sampai nanti orang menilai Tuhanmu 3. Yang kelihatan dalam diri Yesus tadi ketika dia berjalan di atas air, ketika dia ngomongnya Tritunggal, berarti kan sudah tahu. Iya, itu yang kelihatan Tuhannya atau kemanusiaannya. Karena Bapak juga kan nama Ibu kan karena tidak mau menerima tentang Tritunggal. Jadi yang wajar lah kita. Jadi wajar kita bertentangan. Kalau juga memang menerima tentang Tritunggal atau mengerti tentang Tritunggal, pasti. Tapi ini kan tidak mengerti bagaimana apapun. Jangan terlalu jugulmi. Apapun mau dijelaskan,
ujung-ujungnya nggak akan bisa ketemu. Bagaimana dia bukan Tuhan? Dia aja bisa bangkit. Dia aja bisa bangkit. Masalahnya loh Bang Dex, penjelasanmu itu tidak selaras dengan penjelasan dari teman-teman kita Kristen. Kau bilang tadi yang kelihatan itu ketuhanannya, makanya tadi bilang itonora. Berarti yang tidak terlihat itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Iya, Yesus itu ketika dia berjalan di atas air, memberi makan, dia memburu orang, dia Tuhan tidak. Tuhan yang kelihatan itu apa? Itu ketuhanannya. Ketuhanannya kau bilang. Berdasarkan Biblemu saja, Bapak yang telah mengutus Yesus, yang kalian imani sebagai Tuhan, itu saja tak terlihat dan tidak terdengar. Suara rupanya tidak terlihat, suaranya tak terdengar. Malah kau tanya, di abad 1 sampai sekarang, ya Tuhan itu di mana katanya? Lagi. Saya kan tanya dari abad pertama, saya tak bertanya, abad pertama sampai abad ke-6, Tuhannya Islam di mana? Oh, kalau iman kami, Bang, Allah yang kami sembah itu tidak terikat ruang dan waktu. Dia bersifat nafsi. Nggak terikat dia dengan ruang dan waktu. Jangan kau bilang abad pertama. Ya, sebelum segala sesuatunya ada, Allah itu sudah ada. Bahkan sebelum ada kok bisa sama? Allah sudah ada. Terus kenapa dia kalau memang sudah ada, kenapa nggak langsung aja nih turunin wahyu dari abad pertama? Wahyu kan sudah diturunkan kepada para nabi. Bahkan sebelum abad pertama itu sudah pernah diturunkan wahyu. Terus kenapa belum ada? Yang mana wahyu, yang mana abad pertama? Musa itu menurutmu nabi bukan, Bang? Kenapa? Musa itu nabi bukan, Bang? Musa itu namanya orang Kristen. Nah, itu dari mana? Dari mana? Bang Dek ya. Dari mana? Iya, Bang Dek, saya balik nanya nih ya. Ketika kan Musa itu mulai bertemu dengan Tuhan, kok dimulai dari Musa? Sebelum-sebelumnya kemana tuh Tuhannya Bang Dek itu? Maksudnya? Tuhan baru menampakkan diri kan pada saat Musa itu. Baru muncul pada saat pertemuan Musa. Nah, di mana tuh? Di mana Tuhan sebelumnya Bang Dek itu? Ayo. Bagaimana Anda bisa tahu yang mana Allah itu sudah ada dari abad pertama? Terus orang-orang begini pertanyaannya Dex sama Pak Dex. Duluan lagi Kristen daripada Islam, betul kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang duluan Kristen, apakah Musa agama Kristen? Ya. Ya jelas lah, iya. Ya jelas pula. Udahlah, Pak Dex, kau pergi ke apa aja lah kau. Udah. Sebentar, Pak Dex, kau lagi minum kopi kan? Seruput aja dulu kopi, di mute. Saya sapa dulu. Anida, selamat pagi. Sakit kepalaku. Anida. Halo Kak Anida. Anida Sitohang. Maaf di Jeddah. Anida Sitohang. Halo Kak. Ini dia minta naik. Udah dinaikkan. Aduh, nih sebentar. Saya naikkan lagi yang satu. Bentar, jangan dulu disambung sama Pak Dex itu. Gak nyambung dia. Kita minta data, tidak akan dapat itu.
Aduh, manuk HP. Halo Parholong, selamat pagi. Halo Bang. Pagi. Ya, agama apa Bang? Insya Allah Muslim. Ya, salam Bang. Aduh Bang, noise Bang. Aduh. Apalah dulu Bang, cari dulu tempat yang bagus Bang. Ya MT, moderator dinaikkan orang biar tahu kita. MT, halo MT. Iya itu Nora tadi kan karena itu Nora lagi diskusi kan aku kan nggak berani naik kemarin dulu itu Nora kan pernah marah kalau lagi diskusi jangan dinaikkan Karena orang dulu noise. Naikkan lah. makanya saya nggak berani. Ini kos nih yang kos saya naikkan coba tanya dulu agamanya apa kos lung itu kos lung agamanya apa ini Mana dia? Nah, ada. Goling selamat sore agamanya apa Goling Alhamdulillah. Oh, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke saya cari lagi. Jadi, Silakan Bang. jadi gini satu aja ya. Sebelum saya ngomong, saya syahadat sekali lagi nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terkait masalah agama kita berpikirnya begini aja. Berpikir anak sekolah. Kalau Tuhan itu menampakkan, itu bukan Tuhan namanya, itu manusia. Tuhan itu tidak menampakkan wujudnya, rupanya. Itu saja. Kalau saya sekarang pembahasannya, oke, kalian pembahasan kalian tentang masalah keimanan. Kalau saya pembahasannya tentang sistem yang sekarang lagi rusak, itulah yang kami hajar dari sekarang. Sistem kapitalis, sekuler, itu urusan kami. Urusan kalian tentang keimanan. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, di dalam perjanjian lama, di dalam keluaran, ya, di dalam keluaran pasal 33 nomor 20, di situ dikatakan siapa yang, kecilkan adek, siapa yang melihat Tuhan itu akan mati. Tidak dapat orang hidup kalau dia melihat Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru beda. Yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul Pak Dex? Pak Dex? Pak Dex? Pak Dex? Dex? Ya, halo. Ya, betul kan? Di dalam perjanjian lama dikatakan, siapa yang melihat Tuhan, dia akan mati. Karena orang tidak sanggup untuk melihat Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, orang yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Pak Dek? Halo. Kenapa kok ketawa? Iya. Iya, di dalam perjanjian lama, di dalam keluaran, pasal 33 nomor 20 dikatakan yang melihat Tuhan itu tidak dapat hidup. Berarti yang melihat Tuhan itu tidak sanggup melihat Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Yang melihat Tuhan itu akan mati. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus kan Tuhan. Tetapi ketika orang melihat Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Tuhannya yang mati. Betul kan, Pak? Kok dia sebagai manusia kok bisa mati? Dia kan berbicara di dunia. Kecuali lihat Bapak. Kak Nora, Kecuali manusia ngelihat tolong ya. Bapak. Kak Nora tolong jangan ketawain aki-aki dong, jangan gitu Kak Nora. Jangan ketawain aki-aki. Hormat sama orang tua ya. Mohon maaf. Hormat sama aki-aki. Sama aki-aki harus hormat. Maafkan saya. Tolong maafkan saya Pak Dex. Saya sudah diserbu Pak Dex. Apakah ya, Apa Pak Dex? kita kan enakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. bicarakan tidak saling Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. enakan. Iya, di dalam perjanjian lama yang melihat Tuhan itu pasti mati karena tidak bisa orang hidup melihat Tuhan. Tetapi di dalam perjanjian baru,
Yesus kan Tuhan, diklaim sama Pak Dex. Tetapi ini beda. Yang Yesus Tuhan yang bisa dilihat, tetapi Tuhannya yang dapat mati. yang aslinya, kadang nasib awak tak baik, meledak masih nawa. Nah sekarang itu semua perkataan Perkataan siapa, Pak Dex? Pak Dex? Boleh ketawa gak? Boleh ketawa gak? Halo. Ih, Pak Dex. Nah, sekarang jaringanmu yang mau mati nih, Pak Dex. Yesus Tuhan gak, Pak Dex? Ya, Yesus Tuhan. Yesus mati nggak? Ya, Yesus mati. Ya udah, Pak Dex. Tapi dia kan bangkit, hidup lagi. Nah, iya, makanya itu kan. Kau lah bagus, ya. Cocok lah sama kau, memang bagus. Cocok. Benar tidak kalau itu Nora, Bang Faruk, pria tampan. Itu kalau Dep itu nggak cocok sama itu. Biarlah sama Bagus aja. Bagus kan lemah lembut. Sama Bagus aja cocok. Kasihan orang tua setruk nanti. Lanjut Bagus. Lanjut Bagus. Gini. Pak Dex. Iya. Tujuan Yesus tujuan kita Yesus ngobrol bentar ya. Kita kan ngobrol enak-enak aja di sini supaya sampai Assalamualaikum warahmatullahi kita kan sama-sama kan cuma ingin mengenal sesembahan kita, usahakan ya kita asik-asik aja ngobrol. Jadi Anda mengenal, Anda juga bisa mengenal Tuhan saya. Oke, 1 menit aja, 1 menit. Pak Dep 1 menit. Pak Wilda, apa yang mau disampaikan karena Komal mau di kursi mau di 01 untuk orang kita Kristen. Apa yang mau disampaikan? Pak Wilda, ada yang mau disampaikan? Saudaraku? Iya, ini saya Muslim. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau sampaikan. Saya mau bertanya sama itu Pak D. Oh, udah ada ya saudaraku ya. Mohon maaf ya. Di sini debater udah banyak saudaraku. Saya mohon maaf ya. Saya turunkan aja ya, yang saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa sebenarnya, seumuran itu sama Pak Dek. Ini bagus. Pak Dek. Iya. Kan Tuhan gini, Tuhan itu siapa? Yesus itu kan diutus ke bumi, dikirim ke bumi, tujuannya kan untuk menebus dosa manusia, itu kan ya? Menembus manusia dari dosa. Iya, menebus manusia dari dosa. Kalau menebus dosa manusia, kalau menebus dosa manusia, Iya, dengan cara apa? Ya dengan cara dia harus emang mati di kayu salib. Oke, dengan cara mengorbankan dirinya, ya? Iya. Harus mati, kan gitu? Iya. Ya, betul. Jadi harus mati ya. Nah, ini Yesus ini kan sudah disalib dan dia mati, betul? Iya, betul. Iya. Ternyata dia itu hidup lagi nih. Jadi nggak pengorbanan itu. Ya iya. Tapi kan tiba-tiba hidup lagi. Harusnya gini Pak, yang pengorbanan itu seperti pengorbanan ya sebelum-sebelumnya, kalau hewan mau dikorbankan ya dikorbankan mati gitu. Itu namanya pengorbanan untuk penebusan dosa kan gitu. Nah hewan itu kan nggak hidup lagi. Ini Yesus ini hidup lagi. Kira-kira jadi nggak itu penebusannya? Ya bagaimana cara dia untuk kalau dia memang masih tetap hidup itu Pak. Lah, terus orang-orang yang nggak sebelumnya dikerjain Tuhan? Enggak. Loh kan gitu. Kalau di Anda kan bahwa Yesus itu kan diangkat tidak mati kan?
namanya pengorbanan itu harus ada yang dikorbankan, betul? Ya iya. Kan ada nih yang dikorbankan. Sekarang apa yang dikorbankan Yesus? Nah siapa yang harus melakukan itu kalau bukan itu? Iya, saya tanya, siapa yang dikorbankan Yesus? Tubuhnya. Ternyata dia ketika hidup lagi tubuhnya juga utuh. Gimana? Ya dia kan masuk ke dunia orang mati. Kecuali tubuhnya nggak untuk ada, membangkitkan. gitu. Misalnya tubuhnya yang dikorbankan, ya tubuhnya harus hancur atau nggak bisa itu. Tinggal apanya? Tinggal rohnya gitu. Itu masih masuk lah. Kalau dikatakan pengorbanan karena kedagingannya yang dikorbankan ini. Sak daging-daging tubuhnya itu juga dibangkitkan gitu loh. Ya dia kan manusia dan Tuhan, bagaimana sih? Kan nggak jadi dikorbankan itu, Pak. Lah dia mau menghidupkan masuk ke dunia orang mati, bagaimana caranya? Kalau dia tidak mati dulu, apa manusia yang berdosa itu mati? Apa dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati? Kan nggak mungkin. Loh, Pak, yang namanya pengorbanan Yesus itu kan harus mati. Ini sudah mati, terus hidup lagi. Itu bisa nggak dikatakan pengorbanan? Kan udah mati ya matinya. Lah, kan itu kan memang sudah tertulis kan. Dia akan bangkit. Kan nggak jadi matinya, Pak. Pengorbanannya nggak jadi gitu loh. Paham? Nah, kalau di iman Anda boleh enggak saya tanya? Yesus itu mati tidak? Hah? Yesus itu mati tidak? Lu nggak ada Yesus, Pak. Ya, sekarang saya tanya. Kalau di kita kan Isa itu adalah Yesus. Kalau di iman Bapak kan Isa itu siapa? Iya, kalau cerita tentang Nabi Isa sama tidak? Hah? Sama tidak Isa yang ada di Quran sama Isa ada di Injil? Nggak sama, Pak. Nggak sama, Pak. Kan ini kalau Bapak itu tanya tentang Nabi Isa, ya kisahnya itu. Jadi nggak sama. Enggak, saya dulu tanya sebentar. Kalau tanya kisahnya Nabi Isa di dalam Al-Quran, ya Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh gitu. Nah, dari abad pertama sampai abad ke-6, apa ada yang memprotes mengatakan bahwa Isa itu tidak mati? Gimana, Pak? Ada enggak? Bapak itu kok larinya dari abad ke-1 sampai abad ke-6 itu gimana? Bapak itu tanyanya. Iya, ada enggak ada yang memprotes bahwa mengatakan bahwa dia itu tidak mati? Iya, nggak disalib, nggak mati, diangkat ke langit kalau Nabi Isa. Terus? Nah, berarti kan sama, berarti situ mengatakan berarti itu kan sama Anda bilang. Tadi saya bertanya apa sama Isa di Anda sama di saya, Anda bilang sama. Aduh, kan gini Pak, kalau Bapak kan Yesus disalib, betul? Betul. Mati. Gak jadi pengorbanan karena hidup lagi, betul? Ya, dia kan sudah selesai dulu tugas-tugas dia, baru dia hidup kembali kan? Bang Bagus, selesai gimana Pak? Izin masuk Bang Bagus. Bang dia kan menyelesaikan dulu Pak Dex, itu. Pak Dex, bentar Pak Dex. Suaraku kedengaran nggak Pak Dex? Iya. Kalau menurut Pak Dex, Nabi Isa dan Yesus itu sama nggak Pak? Sama. Oke, sama. Kalau sama, dalam Al-Quran Nabi Isa itu adalah Nabi, dia bukan Tuhan. Kalau dalam Bibelnya Abang, dalam Alkitab yang Abang bilang Alkitab atau Biblos itu, dia Tuhan atau Nabi Pak? Dia Tuhan, Nabi dan manusia. Dia Tuhan, Nabi dan manusia. Oke. Di mana data di Bibelnya Abang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Di mana saya bisa baca itu?
Ya, saya kan dari awal sudah katakan bahwa saya itu kalau masalah juga Bible saya nggak terlalu mengerti, tapi saya juga nggak bisa menunjukin data-data. Tapi nggak bisa menunjukkan data. Oke, berarti Bang Dexjo ini meyakini Yesus sebagai Tuhan itu atas dasar apa? Ya, atas dasar bagaimana pengajaran dia. Nah, bagaimana pengajaran dia? Nah, pengajarannya itu di mana, Bapak? Dapat itu dari mana pengajarannya itu? Ya, sesuai ayat-ayat dalam Injil semua kan. Sesuai ayat-ayat dalam Injil. Coba di ayat mana itu, Pak? Ayat-ayatnya itu di mana Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau bagi saya kan begitu dia bisa bangkit, jadi saya merasa berarti memang dia itu berarti pakai perasaan berarti. Ya iya dong. Pakai perasaan. Iya, kita kan sebagai manusia kan punya pemikiran yang harus juga kita. Berarti agamanya Pak Dexjo ini berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kitab suci. Iya. Oh, adalah macet, udah macet. Ya memang macet, Bang Dio. Nah sekarang kalau di dalam Islam itu apa, Tuhan itu bahwa Yesus itu mati apa tidak? Ya enggak, Pak. Ya, Nabi Isa itu enggak mati, Bapak. Dia angkat naik ke langit, Bapak. Terus ada enggak yang dijelaskan bahwa tujuannya dia sampai pengorbanan dia dijelaskan benar-benar di dalam Quran? Gimana pengorbanan? Nggak ada dalam Al-Quran jelaskan pengorbanan. Ngarang-ngarang aja, Bapak. Seharusnya kan harus dia sampai diselamatkan. Ngarang-ngarang aja, kan ngarang-ngarang aja. Kau di mana ayatnya dalam Al-Quran Nabi Isa itu pengorbanan? Nggak ada itu, ngaco aja Bapak ini. Lah, kalau Bapak ngaco tentang Bibelnya Bapak, nggak apa-apa, Pak. Terserah Bapak lah. Bapak mau sembah selajut itu nggak apa-apa. Tapi jangan Bapak ngaco ngawur di Al-Quran saya ya, Pak ya. Enggak. Nggak ada itu dalam Al-Quran, nggak ada pengorbanan Nabi Isa itu, nggak ada itu pengorbanan kayak gitu. Itu ngarang-ngarang aja Bapak itu. Boleh nggak saya bertanya? Dari tadi kau bertanya sudah ku jawab, apalagi? Iya, kalau di Quran kan saya pernah dengar di dalam surah Maryam ayat 33. Coba Bapak jelaskan itu. Surah Maryam ayat 33. Kenapa itu? Baca aja, enggak apa-apa. Saya sini nggak ada Quran. Ini nggak ada Quran sih. Manja kali kau diskusi. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kenapa itu Pak ayatnya? Artinya pasti ya. Aduh, tambah lagi artinya. Oke, aku bawakan ayatnya, aku juga yang ngerti kan. Oke lah, enggak apa-apa lah ya. Bapak ini manja kali, Pak. Aku tengok. Oke, enggak apa-apa lah. Dan bertanya, Pak. Enggak apa-apa lah, kan supaya bertanya juga enak. Ya, mudah-mudahan kau masuk. Mudah-mudahan kebenaran dan penjelasan ini masuk di kepala ya, Pak ya. Nah, wassalamualaikum. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan atasku semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari nanti aku akan diwafatkan, dan pada hari nanti aku dibangkitkan kembali. Kenapa Pak ayatnya, Pak? Nah, itu kan dia ada mati kan, wafat. Pada hari aku akan diwafatkan. Bukannya tidak begitu. Apa yang tidak begitu? Akan diwafatkan itu menjelaskan bahwa dia belum mati, Pak, gitu loh, Pak. Pak Dex. Macet. Bapak ini nanya pun macet, Pak. Cemat. Lari kamu. Astagfirullahaladzim. Pak, masih hidup, Pak? Ya ampun, Bapak. Nanti kalau ditanya ya tentang apa ya, tentang kitabnya mereka sendiri bingung gitu.
Yesus kan sudah mati. Yesus kan sudah mati, pernah mati ya, terus hidup lagi ya. Dia bertanya aja, Wak. Dia bertanya aja macet. Gimana ceritanya aku yang nanya? Gimana ceritanya aku yang nanya? Di gereja pasti dikumandangkan ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, halo Bang. Waalaikumsalam Bang Parholo. Halo Bang Pria Tampan. Ini lihat agama ini sekarang diperdebatkan. Apa yang diperdebatkan? Diperdebatkan, kita berdiskusi Bang. Bukan gitu loh Bang. Saya aja mualaf pun saya malu lihat itu. Kalau Abang mualaf. Di TikTok salah ngomong ke laut. Ini TikTok kejam. Ya, salah ngomong ke laut. Ini TikTok kejam. Kita sambut lu Pranababan. Selamat sore, agamanya apa? Bentar. Halo Pranababan. Selamat sore, agamanya apa? Kristen Bang. Hah? Kristen. Oke. Bang Pria Tampan, Kristen. Bentar ya, teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi, aku ingin menyampaikan ini unek-unek ya. Ini mungkin dianggap curhat, tidak apa-apa lah curhat ya, tidak apa-apa lah. Jadi gini teman-teman, aku dari awal aku bikin TikTok ini sejak akhir Desember 2023 masuk 2024 sampai sekarang, ini sudah November kita ya, sudah 11 bulan kurang lebih lah. Aku belum mendapatkan satu orang Kristen yang mampu untuk berdiskusi secara ilmiah. Artinya kita enak gitu sebagai seorang akademisi, atau nggak usah jadi akademisi deh, pakai data kita diskusi enak gitu. Aku sangat mendambakan itu. Ada nggak sih teman-teman Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik pakai data? Ya, jangan maki-maki, jangan hujat-hujat. Ada nggak? Tolong ya, kalau ada mohon minta permintaan naik di sini ya. Janganlah pakai metode politik adu domba, nyamar-nyamar. Jangan ya. Dosma coba. Si Dosma itu akademisi kah Dosma itu? Jangan itu apa itu, sarjananya itu sarjana nembak itu kayaknya. Masa seorang yang katanya pengacara kayak gitu joget-joget menghina di depan Ka'bah, gambar lukisan Ka'bah. Aduh. Apa jangan-jangan dia pengacara yang sepi job kali ya, supaya tenar ya, supaya terkenal gitu kah? Naik satu-satu. Gimana Bang Frans Nababan? Mau diskusi kita? Aku cuma mau nanya aja ya Bang. Abang mau nanya? Ya udahlah, nanya lah. Nanya apa Bang? Ini Bang kan beberapa ketemu yang buka-buka koma lagi lah di TikTok ini kan, apalagi yang katanya diskusi lintas agama lah, yang apalah. Cuman kenapa lah yang mohon maaf ya, bukan mau ini ya. Iya, enggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Yang penting satu aja Bang di sini Bang. Apalagi Abang diskusi sama aku. Yang penting satu aja Bang. Abang jangan menghujat. Itu aja udah. Abang yang lain abang mau maki-maki aku, mau maki keluarga aku, ibuku, silakan Bang. Yang penting jangan menghujat agama kami. Udah, itu aja. Silakan. Itu yang mau kinin Bang. Kenapa lah kan Bang? Selalulah umat muslim itu yang dikomentari kami yang Nasrani. Banyak kan agama lain kan, contohnya kayak Buddha, Hindu, Konghucu. Kenapa nggak itu bisa dia? Oke, aku jawab ya Bang ya. Mudah-mudahan cocok lah nih jawabannya buat Abang nih. Karena hanya agamanya Abang Kristen itu yang memakai istilah-istilah Islam agama kami. Contoh, nama Tuhan kami kalian comot, masukkan dalam terjemahan Biblenya Abang. Allah. Itu Bang. Agama lain nggak ada Bang. Katolik nggak ada. Katolik sama aja lah. Kalau Katolik dia pakai Bible terjemahan LAI ya sama aja lah, masuk juga. Nah, sementara pernah juga ada yang kayak gini, siapa ya lupa aku, cuman dia Batak tapi muslim juga. Dia ngomong gini,
Kalau Katolik itu nggak separah Nasrani katanya. Padahal kayak abang sendiri bilang kan sama aja kan? Intinya satu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya satu bang. Di terjemahan Bibelnya abang itu ada nama Tuhan kami. Itu yang membuat kita di sini tuh ada di sini. Nah, tapi kalau aku berpikir gini bang, pernah nggak abang dengar istilah? Sebentar, sudah terjawab nggak nih jawabanku nih? Jawabanku udah terjawab nggak? Kenapa yang kami bahas Kristen, ya? Kenapa yang kami bahas Kristen, mau Katolik, mau Protestan? Kenapa? Karena itu jawabannya tadi. Karena ada nama Tuhan kami di terjemahan Bibelnya abang. Di Buddha nggak ada nama Tuhan kami di sana, nggak ada. Di Konghucu juga nggak ada. Nah, jadi kalau menurut abang lalu ya, karena kan dari tadi kan kita kan ngomongnya pun enak ya kan. Jadi kok menurut abang lalu ya salah rupanya bang kalau istilahnya dia beda kepercayaan tapi satu tujuan. Beda kepercayaan satu tujuan. Apa yang abang bahas ini? Bahas lafaz Allah, nama Tuhan kami atau apa ini? Iya. Perjelas dulu bang. Kami pun bang Kristen kan percaya kami, yang kami percaya itu kan memang Allah sang pencipta. Oh, abang percaya Allah pencipta, bukan Yesus. Siapa? Yesus itu bang bukan pencipta itu bang. Kalau dia bukan pencipta, kenapa kau sembah Yesus? Apa? Kalau Yesus bukan pencipta, kenapa abang sembah Yesus? Kan macet kan abang kan? Itu Tritunggal bang. Apa? Kami kan bang Tritunggal. Oke, nanti kita bahas itu bang Tritunggal ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada nama Tuhan kami Allah dalam terjemahan Bibelnya abang? Kenapa bang? Kira-kira kenapa? Bang, orang abang pun nggak bisa egois. Bukan masalah egois, itu bukan masalah egois bang. Egois lah namanya itu bang. Masa Tuhan kami adik abang ambil namanya masukkan di terjemahan Bibelnya abang? Gimana ya abang ini? Sekarang gini bang ya, kurasa kayak kami lah orang Batak. Mungkin Kak Nora pun tahunya itu. Kepercayaan orang Batak itu pertama kali apa? Jangan dulu bawa Kak Nora. Nanti begini aja lah, begini aja. Begini aja bang. Simpelnya gini aja. Abang sudah punya istri belum? Sudah masih lajang bang. Oh masih lajang. Begini aja lah. Abang punya adik perempuan? Punya adik perempuan? Punya. Nah, kalau ku rampas, ku ambil paksa adik perempuannya abang itu tanpa persetujuan dari abang dan pada ikatan pernikahan, ku rampas begitu saja, abang marah nggak? Itu beda lah bang, berarti aku tanya abang marah nggak? Dengar lah bang, dengar lah bang. Abang jawab dulu, abang marah atau tidak? Ya marah. Nah, bagus, berarti fitrahnya abang, nalurinya abang sebagai manusia normal itu berjalan, betul. Marah pasti dong ya. Masa adik perempuan kita diambil begitu saja tanpa ada ikatan pernikahan begitu saja, pasti marah. Itu ya. Dari sisi duniawi bang. Ini nama Tuhan yang kami sembah, yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami besarkan, itu abang ambil masuk dalam terjemahan Bibel abang, marahlah kami bang. Jangan abang bilang kami egois. Memang begitu naluri kami bang sebagai manusia normal bang. Itu nggak bisa kita sama konteks ketuhanan sama kemanusiaan bang. Kenapa pula nggak bisa? Nah kalau kau sembah Yesus ya sembah Yesus aja. Simpelnya begitu bang. Di Bibelnya abang itu jangan pakai nama Tuhan yang kami sembah. Orang LAI aja ngakuin kok. Mereka akuin itu. Masa abang nggak akuin? Nah simpelnya diganti itu bang. Jangan lagi pakai lafaz Allah itu. Allah itu Tuhan yang kami sembah. Kalian sembah Yesus ya pakai Yesus aja. Nggak usah pakai Allah segala macam itu. Gitu bang. Ya. Clear bang? Sudah dapat jawaban jangan bang? Kalau kayak mana ya? Kalau abang samakan konteks kemanusiaan sama ketuhanan itu udah lari gitu bang.
Itu namanya kias aulawi dalam bahasa ilmu usul fikihnya. Ya. Apa? Kias aulawi namanya. Apa artinya itu? Kita kan gini ya, Pak. Analogi Kenapa? Mungkin kayak kami dari Nasrani ini, Bang. Kenapa kan nggak banyak penting masalah kitab kalian? Kalau kitab orang abang kan? Aku udah bilang tadi, Bang. Bahasa itu kan bahasa Arab, tulisannya pun tulisan Arab. Bang, dengarkan. Bang, kalau istilah-istilah Islami yang ada di terjemahan Bible abang itu dihapus dan tidak digunakan lagi, kami nggak usik agamanya abang. Udahlah, masing-masing aja kita. Lakum dinukum waliyadin, itu prinsip agama kami, Bang. Agamamu agamamu, agamaku. Itu prinsip kami, Bang. Itu ayat dalam surah Al-Kafirun itu. Taunya abang ngomongkan kayak gitu. Agamamu. Ya. Tapi apa? Itu ngurusi agama orang. Kan turun sudah jawab tadi. Gini, Jangan diputar lagi. Sudah terjawab. Kalau kalian mau diskusi lintas agama kalian yang diskusikan, jangan kalian campur orang lain. Oke, saya minta 1 menit. Pran, kau bilang diskusi, kau tahu nggak aku bilang? Kalian telah mencuri yang Tuhan Islam, Rasul Islam. Habis itu kalian mengambil Tuhannya Bali, Sang Yang Widi, Sang Yang Yasa. Kalian ngambil semua. Apa sih agama kalian tidak pede dengan Tuhan kalian? Theos, dewa. Kenapa harus mengambil dengan Tuhannya Islam? Itulah dibuat diskusi lintas agama. Coba kalau dibilang Allah itu bodoh, coba kalau dibilang Yesus itu bodoh ditulis, sakit hati enggak? Kami kalau ada di Bible tuh, buka itu, kau buka, makanya kau baca Bible itu, dibilang Allah itu bodoh. Kau kan gini, Pak. Jangan gini. Kalau maling itu mengaku, bukan kayak gitu, Le. Izin Bang Naga. Begini Bang Frans. Jadi begini. Cobalah Abang, kita ini ngomong secara dewasa dan terbuka lah ya. Jangan dulu membawa keimanan deh. Kalau membawa keimanan itu udah susah Bang Frans. Kenapa itu? Pohon pun kalian sembah tidak masalah sama kami. Itu udah istilahnya. Kami pun kalau menyembah yang lain pun tidak akan masalah sama kalian. Ini kalau menurut keimanan. Sekarang kita bicara nih keterbukaan sesuai fakta dengan jujur. Ini yang kita minta. Saya akan juga melepaskan keimanan saya. Siapa yang saya sembah. Nah, sekarang begini Tok. Seperti yang diumpamakan sama Bang Pria Tampan tadi. Bagaimana kalau salah satu harta milikmu diambil paksa? Nah, pasti tidak terima. Betul. Makanya tadi gue bilang kan. Tunggu dulu itu, saya kan belum selesai itu. Ya kan? Nah, Al-Quran ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Itu originalnya. Jadi ketika nanti kalau ada orang berdiskusi dari pihak Kristen mau bertanya soal Al-Quran, pasti yang kami baca bahasa Arabnya dulu, Bang. Barulah kami artikan ke bahasa Indonesianya, terjemahannya. Tapi jangan salah, Bang. Kami juga sebagai umat muslim tidak berani untuk menafsirkan Al-Quran kami. Karena ada 15 ilmu di situ, Bang. 1, 2, 3 ilmu pun yang kau kuasai, belum tentu bisa kau sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau itu bagi kami umat muslim ya. Nah, sekarang kita balik ke kitab Bible. Perjanjian Lama menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Karena itu disadur dari kitab Tanak. Siapa pemilik kitab Tanak? Orang Yahudi yang kita tahu. Jelas. Nah, perjanjian baru itu dari menggunakan bahasa apa originalnya? Bahasa Yunani. Disadur dari mana? Nah, kitab bahasa Yunani ini diambil dari mana? Dari kitabnya orang Katolik yang menggunakan orang Romawi sana yang menggunakan bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Ito Frans mencari, klik di KBBI, Allah itu kata ALLAH, di situ akan dikeluarkan bahwa itu adalah nama sesembahan umat muslim. Karena begini Bang, abangku, Ito, di dalam perjanjian lama tidak pernah bahasa Ibrani menjadi ALLAH, pasti YHWH. Di dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya, saya ingin tahu ALLAH itu dari mana? Nah, makanya dibilang itu, kalau kita
mengkaji kita punya kitab suci, kita balikan ke originalnya. Jangan kita hanya percaya terjemahannya. Karena apa? Karena dari pendeta saja, LAI saja mengakui sudah lebih dari 6.000 terjemahan LAI memiliki kesalahan, abangku. Makanya saya bilang jangan kita menutup mata. Jangan seolah kita tidak mau tahu. Loh, itu sudah ada di dalam kitab suci kami. Ya udah, kami imani aja. Nggak bisa kayak begitu, abangku. LAI saja sudah mengakui ada 6.000 lebih terjemahan yang sudah yang salah diterjemahkan oleh LAI. Nah, itu kenapa nggak di cross check dari umat Kristen? Makanya kenapa, Bang? Kenapa Bible kalian ini banyak revisi? Udah berapa kali direvisi? TB1, TB2, mungkin nanti akan TB3, TB4, TB5. Karena apa? Karena kalian tidak menggunakan originalnya. Coba seandainya kalian gunakan originalnya, visinya palingan apa? Terjemahannya. Pasti akan ada ilmu yang mempelajari bahasa originalnya. Jangan salah, abangku, itoku. Orang Yahudi ini untuk mengkaji menafsir kitab sucinya, kitab Tanakh, itu juga ada beberapa ilmu. Ada kitab tafsirannya. Kalau tidak percaya silakan tanya. Ada salah satu orang Yahudi yang di TikTok ini namanya Billy. Nah, akunnya 3 juta trimon. Dia memang orang Yahudi, maksudnya dia mengimani kitab Yahudi. Saya tanya, Bang, apakah kalau kita mempelajari kitab Tanakh ada tafsirannya? Ada, Kak, katanya. Begitu juga Al-Quran. Ada kitab tafsirannya. Nah, sekarang Kristen ada nggak? Nggak akan ada. Karena sudah dipakai sebagai, sudah dipakai menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan lagi. Nah, begitu itoku. Makanya itu dibilang sama Bang Prian Tampan. Kata Allah itu, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah nama sesembahan umat muslim. Kalaupun ada di kitab Bible kalian, makanya akhirnya ditanya, dari manakah kata ALLA? Dari mana itu? Bahasa Yunani tidak akan ketemu. Bahasa Hebrew pun lebih lagi. Mereka menyebutkan Yotefave. Nah, sekarang kata Allah ini dari mana diambil? Begitu, itoku. Silakan yang lain lanjut, saya lanjut lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komandanku Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau mau nambahin silakan itu. Saya lanjut dulu sarapan. Nggak apa-apa, Ya. silakan Bang Filipus. Ya, makasih, mantap penjelasannya Bunda Nora. Izin melaporkan, Komandan. Apa namanya? Buronan yang kabur dari Komal Anda, ya, kabur, dia lari ke RH, kemudian lari ke Arif, lalu kemudian lari ke Bang Jemi Ahmad. Kabur terus, begitu saya naik kabur terus dia. Namanya pendeta S3 sekaligus dosen S3 gitu loh. Kabur dia. Masih banyak PR yang mau saya suruh ke dia, tapi dia udah kabur duluan. Jadi ya, izin melaporkan, ngacir, S3-nya ngacir sama mahasiswa semester 6. Salam waras. Standby. Sekarang framing jadi buronan Filipus. Siap, Masya Allah, siap. Oke, Bang Frans, silakan Bang Frans. Sudah di mana? Silakan ditanggapi penjelasan dari Itu Nora tadi. Silakan Bang Frans. Kalau aku bilang sih yang tadi itu kan Kak, masalah yang muncul di KBB itu kan, kita ingat juga Kak, kenapa dibuat itu sesembahannya umat muslim? Kalau menurutku sih Bang ya, karena di Indonesia ini kan Bang mayoritas muslim Bang, makanya buat seperti itu. Jadi kayak kami lah dulu Bang, pertama kali kepercayaan orang Batak itu kan, mungkin Abang juga tahu Bang Faruk kan, kalau memang Bang Faruk ini aslinya orang Batak ya. Debata. Nah, itu kan sama aja tuh Bang. Kalau di Batak itu kan Bang, sebenarnya bukan di Batak kalau pengucapannya, tapi pemula jadi nabulul. Sudah, Bang Frans? Nah,
Oke, silakan Bang Filipus. Jika mau ditanggapi Bang Filipus, silakan. Saya ini dulu standby dulu sekitar 5 menit karena ada apa namanya? Kan ada saya lagi ngendarain sesuatu. Ya. Siap. Jadi gini Bang ya, Bang Fans ya, sudah dijelaskan sama itu Nora tadi. Pokok persoalan itu adalah ketika terjemahan Bible kalian itu mencomot nama sesembahan dari umat Islam, yaitu Allah, yang kalian plesetkan cara membacanya itu Allah. Karena apa? Contoh ini Bang, gue buka data nih Bang ya, buka datanya nih Bang. Nanti Bang Filipus bisa buka original hurufnya lagi tuh. Ini Bang ya, Faruk yang buka datanya. Nih, ya, ayat yang Abang baca tadi tentang penciptaan langit dan bumi, ya, itu kan tertulis dalam surat Kejadian 1 nomor 1. Setuju Bang? Iya Bang. Leku lepandi, masya Allah lepandi, singa sekalian lepandi, singa sekalian. Itu kan dia sebut kaya leku lepandi. Bang Frans, ini tadi ya yang kau baca tadi Bang ya. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Sekarang aku tanya dulu Bangku, Bang Frans, ya, original teks Bible kalian, ya, original teks Bible kalian di Perjanjian Lama, di kitab Perjanjian Lama itu berbahasa apa Bangku? Bang Frans, setahumu Bangku, Bang Frans. Halo Bang Frans. Kalau masalah ke situ Bang, aku kurang tahu ya Bang. Oke, nggak tahu ya. Ini kita kasih edukasinya Bang ya. Ya, itu berbahasa Ibrani Bang. Dan kemajuan teknologi sekarang ya, Abang bisa mengetahui gitu loh. Bahasa Ibraninya itu apa? Kata Allah di sini Latin yang dilatinkan dengan A-L-L-A-H. Jika dikembalikan original teksnya dalam bahasa Ibrani kalian, tertulisnya apa Bang? Ini kodenya Bang ya, 0430. Coba kita buka Bang, ini sabda kitab ini Bang. Tertulisnya Elohim Bang, Elohim. Menurut Abang, tanda petik huruf E, L-O-H-I-Y-M ini huruf Latin atau huruf Ibrani Bang? Huruf Latin atau huruf Ibrani? Mana tadi? Ini aksara Latin atau aksara Ibrani Bang? Bang Frans, ini kan sudah Latin kan Bang? Ya kan? Udah Latinnya ini. Sudah. Maka seharusnya di Kejadian 1 nomor 1 ini tertulis, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kenapa tertulis di sini nama sesembahan umat Islam Bang Allah? Karena berdasarkan kata KBBI, Bang ya, KBBI ya. Ini Bang, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bang Faruk itu awas, hati-hati Bang Faruk, terbaca itu istriku tercinta itu, hati-hati Bang Faruk. Iya, istriku ya tadi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, makna kata Allah kata Allah diartikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, kata ini merujuk kepada pujaan umat Islam atau sesembahan umat Islam. Ya, sekarang kita kembali ke surat yang tadi Bang. Terbangnya. Nah, ini. Ya, ini Bang. Ya, ini huruf A, L, L, A, H, ya. Ini ya, original teksnya itu alif lam lam ha. Dalam bahasa Arab Al-Qur'an. Huruf alif lam lam ha ketika dituliskan dalam huruf Latinnya seperti ini Bang, A L L A H. Akan tetapi karena dia bersumber dari bahasa Arab, maka ketika membacanya kami tidak bisa terlepas
dari metode keilmuan cara membaca bahasa Arab. Meskipun ketika ditulis Latin kan seperti ini, kami harus tetap membacanya itu sebagaimana metode keilmuan dalam membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Metode keilmuan itu disebut dengan ilmu tajwid. Tak boleh bacanya Allah, karena cuman abang-abang kan memplesetkannya jadi Allah. Kami harus membacanya Allah. Allah. Sumbernya dari mana? Bentar bang ya. Bentar ya. Kalau ini Bang Dio jagonya ini, ya Bang Dio. Inilah original teksnya, Bang. Inilah original teksnya lafaz Allah itu tadi. Ini, Bang. Nah, huruf alif, lam, ha. Ya, huruf alif, lam, ha. Ini original teksnya. Latinnya bagaimana tadi? Allah. A-L-L-A-H. Yang jadi pertanyaannya, Bang, ketika Bible kalian yang perjanjian lama yang berbahasa Ibrani jika ingin diterjemahkan ke Indonesia dan ditulis dalam Latin, huruf Latin, kenapa mampirnya ke bahasa Arab, Bang? Bang Frans, kenapa mampirnya ke bahasa Arab? Bisa macet. Bang Frans, bukan macet Bang, karena gimana ya? Kayak aku pribadi, aku Nasrani, aku belum percaya yang begini, maaf sedikit itu aku nggak apa-apa. Tolong saudara-saudaraku, karena Ito ini masih beliau masih jujur bahwa dia tidak begitu paham kalau original. Kita hargailah, ya kan? Jadi memang kalau memang Kristen ini tidak begitu mengkaji kitab sucinya, ada itu. Jadi nggak apa-apa, makanya saya bilang di sini kita berbicara terbuka dan jujur. Hilangkan dulu keimanan. Kita berbicara tentang konteks di dalam kitab suci kita ini, betul atau tidak, bagaimana apanya gitu. Ya kan namanya sama-sama mau belajar, pengen tahu gitu. Jadi silakan Nito. Gitu loh. Jadi berapa harganya nih Kak? Kita kasih berapa nih harganya nih? Harga transfer saya saja ya, pria tampan ya, OTF saja sama saya. Kakak bilang kita hargai dia, kita kasih harga berapa? Di sini kenapa aja lo itu? Harga main di belakang lah kita tuh. Percuma tadi malam kita meraup dari perpuluhan. Lanjut itu. Kak Nora bilang kan dihargai, kita hargai dia. Jadi berapa harganya nih kira-kira, Bang Fransi, berapa harganya kira-kira? Seikhlasnya aja Bang. Bos, terasa nggak lebih banyak penghasilan baru penghasilanku bos? Gue segitu kali, gue sembung kali orang kali. Ikutlah. Jangan. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Enggak, bukan masalah Bang, pria tampan, janganlah, udah. Silakan itu, silakan. Gak usah dengarkan itu. Dia lagi apa? Lagi bedak dia. Bang Filipus, turun pula dia, Bang Filipus. Ya, silakan Bang Frans. Manusia-manusia yang kayak gini lah sebenarnya yang nggak paling ini Kak, nggak paling etis orangnya. Ya silakan Bang Frans. Kok nangis? Bintas agama, Madungi itu lanjutkanlah itu, madungi. Jangan nangis lah, santai aja Bang. Kalau masalah sekarang kayak gini ya Bang, kan ya kan Kak. Menurut orang kakak lah, Nasrani sama Islam ini kedekatannya gimana? Aku mau bertanya ya, karena aku memang masih muda kali masalah agama. Silakan itu, dia bertanya samamu itu. Ulang lagi, itu aku ulang. Itu macam bom makan terus. Ya silakan itu. Tengoklah kan, itu bukan sama kau saja, aku pun dibully orang itunya itu. Kayak begitu mereka. Tapi nanti ujung-ujungnya tengoklah. Kak Nor, apa? Kasihlah, aku mau beli pesawat. Aku TFD itu. Rekeningku masih dulu kan? Masih ada kan Kak rekeningku Kak? Jangan gitu, nanti kena pajak kita. Lanjut itu, pertanyaannya tadi apa itu?
Kan gini kak, aku umurku sekarang sekitar 30, dan dari aku umur 17 tahun aku tamat sekolah, aku kan udah merantau di. Janganlah kau dibesarkan lah. Jelek kali pun kau. Itu tengoklah mukamu cemberut kali. Dapat dia WA dari istriku tercinta, kayaknya udah latin. Pasti dia bilang gini, aku mau beli skincare Eda Nora katanya. Ih, kenapa lo naik yang satu ini? Ada yang mau diajarin. Diam dulu. Lanjut itu Franz, lanjut. Kan gini kak, selama aku hidup lah ya, bilang mungkin dibandingkan sama orang kakak sama orang abang-abang yang di sini kan umurku jauh lah mungkin di bawah kan. Aku masih 30 tahun ini kan. Nah, terus udah 13 tahun lah kak di perantauan ini, dan cuman aku lah sendiri Nasrani di sini. Udah. Nah, jadi kan kak, kalau aku tengok sebenarnya malah yang di media-media sosial ini yang besar-besarkan masalah agama. Kenapa aku bilang gitu kan? Yang punya kosan aku ini, yang punya kosku ini Muslim. Bapak ini aslinya dari Surabaya, orang Surabaya. Nah, udah. Kalau masalah keagamaan mungkin bapak ini haji bapak ini di sini. Nah, pernah aku nanya gini, kenapa lah pak banyak kali sekarang? Dio di mute. Saya tahu, udah panas kau. Lanjut itu. Perdebatan agama Nasrani sama Muslim pak, tapi di media sosial semua pulang. Sementara kalau jumpa gitu seperti ini, yang Nasrani sama yang Muslim, nggak pernah ada perdebatan pulang. Nah makanya itulah yang mau kutanyakan sama orang kakak. Kenapa lah sekarang panas-panasnya di TikTok ini semua yang dibahas masalah agama? Oke, itu ku saya Margana Baban kok ya tok ya. Memang beritok lah, karena nantulang saya Buruna Baban. Berarti itokku kau. Jadi begini itokku. Saya kasih tahu sedikit ya. Media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, pokoknya platform-platform seperti ini dipakai oleh halayak umum untuk memberikan inspirasi, mengeluarkan pendapatnya, bebas untuk berekspresi. Ya kan begitu kan itu. Bahkan ada orang bisa jatuh di sosial media. Ada orang bisa terbangun atau menjadi sukses dari sosial media. Ada betul itu. Cuman begini itu. Ketika Ito menanyakan kenapa sih di sosial media ini sekarang banyak perdiskusian agama seperti ini, betul. Tapi perdiskusian ini bukan dari satu oknum saja atau dari satu aspek saja, satu agama saja, tidak. Dari saudara Kristen kita pun juga melakukan perdiskusian, membuka room seperti ini, ya kan, untuk memediasi antara Kristen dengan Islam untuk saling beredukasi. Sebenarnya, begini itu, kita sebenarnya menggunakan sosial media ini, gunakanlah dengan sebijak mungkin, betul. Pakailah dengan sebijak mungkin juga. Kami agama syiar, agama dakwah. Contoh saya itu, saya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan saya itu sebagai seorang pedagang online. Saya tidak berdagang di sosial media, saya berdagang di offline, begitu. Nah, saya mempunyai keinginan untuk berdakwah. Kalau kami katakan jihad itu bukan berarti harus perang itu. Jihad itu bisa seperti ini. Ini namanya jihad. Jihad itu berperang di jalan Allah. Kata berperang itu bukan berarti kita angkat pedang. Salah satu yang membuat kita tuh masuk surga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini apa itu? Ketika saya memiliki ilmu, tetapi tidak saya berikan kepada orang, tidak saya apakan kepada orang, umumkan kepada orang, itu sama saja sia-sia ilmumu itu, gitu. Tapi konteksnya begini,
ustazah, dia berdakwah sama seperti Ito bilang, Pak Haji, betul, dia menunaikan rukun Islam yang kelima. Ketika dia menjadi ustadz, yang dia hadapi itu adalah saudara muslim dia. Dia memberikan kajian, memberikan ilmu yang dia mungkin dulu pelajari selama beberapa tahun. Akhirnya dia berikan kajian ilmu dia berikan kepada orang-orang saudara-saudara muslim dia. Begitu. Nah, kalau kami ini ya bekerja di belakang ustadz, yang kami hadapi ini bukan saudara muslim kita saja, tetapi saudara-saudara Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Sekarang lihat, rum-rum Kristen bukan saja mengkaji agama Kristen, bahkan mengkaji agama Islam, mengkaji Al-Quran. Makanya saya bilang, saya sebagai seorang muslim, Ito Farouk pun sebagai seorang muslim, tidak bisa berhak sesuka hati kami untuk menafsirkan Al-Quran kalau tidak ada ilmu. Nah, apa kredibilitas atau apa kompeten dari pihak Kristen, dari saudara Kristen kita ini, ketika dia mengkaji atau menafsirkan Al-Quran seenak saja? Makanya saya selalu bilang kitab suci Kristen, kenapa tidak ada tafsirannya? Karena tidak mungkin bahasa Indonesia mau ditafsirkan lagi. Pasti yang ditafsirkan itu adalah bahasa originalnya. Jadi jangan memandang sebelah saja. Saya ketika membuka TikTok, saya tidak mencari room Kristen jujur. Saya scroll, saya lihat ada room Kristen sudah menghujat. Makanya saya bilang, mengatakan nabi saya pedofil, menyamakan nabi saya dengan binatang, mengatakan Allah saya sesat, mengatakan Al-Quran saya itu Al-Quran dongeng. Ini sudah masuk ranah penistaan Kenapa? Karena di dalam Islam ada parameter penistaan yang sudah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Terbentuknya rum-rum seperti ini karena apa Karena adanya dari pihak Kristen yang sudah menghujat, menghina, bahkan mencaci maki Al-Quran kami, Allah kami, Nabi kami, tanpa adanya ilmu. Betul, di dalam Al-Quran dilarang kami saling berdebat. Betul. Kemana kau Kemana dia? Mana dia? Turun dia mungkin turun sendiri dia, turun sendiri. Saya sedikit lagi, saya habiskan sedikit lagi. Jadi begitu ya. Kenapa ada kami di room seperti ini? Satu, karena apa? Karena umat muslim tidak terima nama Allah, nama sesembahan kami dicaplok di dalam kitab suci kalian, dan seenaknya aja kalian menghina, menghujat Allah kami. Kedua, mau mencegah terjadinya pemurtatan massal yang dilakukan oleh oknum Kristen dengan cara indomisasi, hamilisasi, pacarisasi, uangisasi, pokoknya imunisasi ujungnya. Jadi sasi ke sasi, sasi ke sasi. Pemurtatan sudah betul-betul berlaku. Banyak data-data masuk kepada kami. Kalian datangi orang yang beragama, sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang. Orang yang beragama tidak bolehlah kau datangi dan kau berikan siraman agamamu untuk mengajak orang itu mengimani agamamu. Terus yang ketiga, kenapa kami ada di sini? Karena saudara-saudara kita yang Kristen seenaknya saja mengkaji Al-Quran, seenaknya saja menafsirkan Al-Quran, seenaknya juga menghujat, menghina, mencaci maki Nabi kami. Makanya kami berada di sini. Tapi ingat, kalau kalian mau beredukasi, mau berdiskusi secara baik, secara intelek, naiklah ke atas,
tanpa adanya penghujatan. Makanya kami berada di sini. Aduh. Tapi ingat, Aduh. Satu saja yang saya minta ketika berdiskusi, tolong singkirkan dulu keimananmu. Bawa data, pakai akal, ucapkan secara jujur, berdiskusilah dengan lapang dada. Jangan bawa keimanan. Karena apa? Kau menyembah pun tai kau, tidak urusan saya. Sekalipun air kencingmu kau sembah, tidak urusan kami. Tapi di sini edukasi, pakai data, ungkapkan secara jujur, pakai akal juga. Karena yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Binatang ada otak, tapi nggak ada akal. Manusia ada otak, pakai akal. Itu saja. Silakan lanjut yang lain. Ya, Masya Allah. Izin sebentar ya, teman-teman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alim Wasidi. Assalamualaikum Mu'alim. Mungkin masih di mid ya. Jadi teman-teman ya, Bang Faruk pribadi minta tolong kepada teman-teman yang 1K di sini, 1000 orang di sini, tolong di follow Mu'alim Husaini. Kenapa di follow Bang Faruk? Bang Faruk perkenalkan ya. Mu'alim Husaini ini adalah guru pertama Bang Faruk ketika belajar tajwid. Mu'alim Husaini ini guru pertama tajwidnya Bang Faruk ya. Jadi kemarin beliau bercerita ke Bang Faruk ya, dia melihat baru pertama dia download juga TikTok ya, dia scroll dia lihat ada juga beberapa komal yang mengajarkan ilmu tajwid ya, dia pada beberapa komal mengajarkan ilmu tajwid, dan beliau berniat ya ingin mendedikasikan sisa waktu dia ya, karena beliau ini pensiunan dari marinir teman-teman ya, beliau memang pensiunan seorang marinir. Jadi di waktu pensiun dia berkeinginan waktu masa tua dia itu dia gunakan untuk mengajar. Oleh karena itu, supaya dia bisa buka komal, minta tolong buat teman-teman sekalian ya, di follow Mu'alim Husaininya ya. Insya Allah kelak kalau nanti dia sudah buka komal, teman-teman bisa nimbrung di komalnya ketika teman-teman ingin belajar ya, belajar tajwid dan juga bertalaki kepada beliau. Coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mu'alim. Mu'alim, dia nggak tahu itu, mana mic-nya nggak tahu itu. Di follow-follow teman-teman ya, Iwan Fidah ya, Mu'alim Husaini ya, di follow-follow teman-teman. Dia masih cari-cari itu apa ini kupicit ini, apa kupicit ini. Jagonya cuman masalah tajwid. Iya, nanti ketemu sama Bang Faruk dibilang masa jago tajwid buka mic aja nggak bisa guru. Nanti ketemu Bang Faruk dibilang ya, apa tadi kupicit, gak bisa ngomong aku, katanya apa kupicit katanya. Mu'alim, dibuka mic-nya Mu'alim. Nah, makanya keluar dia dari perangkat dia, gak ngerti dia. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mu'alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mu'alim. Ada yang disampaikan Mu'alim. Turun lagi, keluar dari perangkat. Silakan. Ya terima kasih atas kesempatan ya, kesempatan yang diberikan Bang Faruk. Ya mudah-mudahan ya saya sangat terbantu yang tadinya memang ya followersnya sangat sedikit ya, ini kok langsung bertambah jadi banyak gitu. Ya insya Allah sesuai dengan ya program Bang Faruk itu tadi ya, kita bukannya mengajari namun sama-sama belajar insya Allah, karena toh saya sendiri pun masih belajar juga gitu Bang Faruk. Itu sebagai apa ke teman-teman ya, diinformasikan demikian gitu. Bukannya seorang ustadz, tapi ya sama-sama belajar insya Allah. Kalau seandainya nanti sudah bisa di komal gitu. Terus satu lagi tambahan dari Ibu siapa tadi? Ibu Nora. Bu Nora. Saya dulu Bunda Nora. Maaf, kadang-kadang dicampuri dengan iklan ini. Kebetulan tadi saya nyambung sedikit cerita Bu Nora ya. Mohon maaf, bukan puri apa. Saya kebetulan dulu dinas di Sabang. Ya, dinas di Sabang. Itu ada gitu juga, memang mereka itu datang ya kawin secara Islam. Nah, guru ngaji nih, ini bukti nyata, guru ngaji. Terus pindah ke Ambon. Balik dari Ambon, ibu ngaji ini udah masuk ke gereja, memang sedih juga. Terus satu lagi yang marga Hutapea pun demikian, dibawanya ke Jakarta istrinya, orang kita Aceh ini.
sampai ke sana dipaksakan masuk Kristen. Lah, untunglah orang ini masih kuat sehingga dia nggak mengikutinya, balik sendiri. Anaknya dikasih ke Hutapea ini, terus dia balik ke kampung, nggak mau dia masuk Kristen. Dan ada beberapa orang lagi, ini hanya yang besar aja saya cerita. Jadi betul sekali Pak, Bu Nora yang Ibu Nora cerita tadi. Dan ini kejadian apa? Waktu saya dinas di Sabang, ketika saya di Medan, ya nggak tahu lagi kan, udah tertutup memang. Kalau di Sabang kan terbuka sifatnya. Jadi orang pada tahu semua gitu Bu. Ya mohon dilebarkanlah, dipaparkan sama saudara-saudara kita, jangan sampai terpengaruh yang demikian. Kalau memang masuk Islam, ya betul-betul masuk. Ternyata ada beberapa orang, mereka hanya untuk mendapatkan apa aja. Ada satu lagi perwira banyak Bu, kalau di Sabang itu sedih kadang-kadang kita. Dia masuk ke kampung-kampung ini perwira kapal, begitu juga. Setelah oke semua, diajak masuk Kristen, nggak mau, udah ditinggal. Sampai sekarang di BTN, di Gria itu masih ada orang yang masih hidup. Polisi ini juga demikian, dia masuk Islam, hanya ecek-ecek ternyata. Iya, izin Mualim ya. Coba nanti Mualim juga ceritakan. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu Mualim ini kan pulang ke kampungnya di Aceh. Rupanya di kampung halaman dia pun, di pesisir-pesisir kampung halamannya sudah masuk misi misioner, para misionaris di situ, merupakan saudara-saudara beliau yang ada yang di satu kampung. Dan disitulah beliau, di kampung halaman beliau lah beliau mengenal Bang Farouk. Padahal kami setiap hari ketemu gitu loh. Karena orang-orang di kampung tempat kampung halaman beliau itu melihat video dari Bang Farouk gitu loh. Dan itulah, atas dasar itulah beliau ini terpanggil ingin terjun ke dunia TikTok untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, didasari dengan pemahaman ilmu tajwid. Tadinya beliau ini termasuk orang yang tidak mau tahu tentang dunia apologet. Beliau ini nggak mau tahu tentang dunia apologet, tapi karena dialami di kampungnya sendiri, para misionaris itu masuk, datang ke tempat dia, kan gitu. Ketika dia pulang kampung waktu itu, orang-orang di kampung dia bercerita, ada beberapa orang di kampung yang murtad, terus mereka bercerita tentang Bang Farouk. Ditunjukkanlah video Bang Farouk kepada beliau terkejut loh, ini muridku ini kan. Ya, coba diceritakan gimana kondisi di kampungnya para misionaris. Sebentar Bang Farouk, saya ngomong 2 menit aja ini sebelum kita sapa audisi Molan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mualim, sama-sama bangsa Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terjadi realitas ya, yang kita bilang ya. Aceh itu adalah sama Padang itu basis ya. Basis ingin 2040 minimal harus dimurtadkan sekitar 30%. Itu di Aceh, khususnya bangsa Aceh ya. Karena apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena harganya mahal. Satu orang 150 juta. Itu yang terbukti terjadi permutakan di Beneng Meriah. Di Beneng Meriah 4 orang yang dibayar 150 juta. Itu dibawa ke Karo dibaptis. Alhamdulillah. Pas pulang ke Aceh, rupanya dia nggak mau ke gereja, nggak mau ke masjid lagi. Diselidiki, rupanya udah pemutakan. Apa yang lari kemana dia? Lari dia. Pendetanya orang Batak, istrinya orang Karo, lari ke Birun. Di Birun kedapatan langsung ke kantor polisi. Tapi kalau nggak dapat kantor polisi, mungkin tinggal nama. Ini yang terjadi lagi di Banda Aceh, yang anak kecil dibuat yayasan ya. Viral itu ya, yayasan itu dimurtadkan sampai anak-anak itu, pertama anak-anak fakir miskin dimurtadkan hampir 30 orang sampai orang tuanya fakir miskin. Jadi sekolah di madrasah Ibtidayah. Jadi waktu disuruh ngaji alasannya datang bulan, suruh sholat alasannya datang bulan. Rupanya pas waktu diselidiki rupanya udah dimurtadkan. Alhamdulillah. Waktu bergerak orang kampung dari Majelis Ulama Aceh dan tengku-tengku di Aceh berhasil dibalikkan balik. Akhirnya mereka cepat lari ke kantor polisi. Memang kata Mualim, realitas sekarang sasarannya contohnya kayak lintah darat. Terjadi permutakan di Langsa. Di Langsa itu yang dibawa anak bini janda karena nggak sanggup bayar utang, akhirnya dimurtadkan, diajak nikah.
dibawa ke Medan murtad, akhirnya orang tuanya bergerak ngambil anaknya yang 2 itu, tapi istrinya nggak bisa diambil karena udah bersikeras, bersikeras bahwa dia tidak mau balik ke yang ke Aceh. Itu terjadi di daerah kampung saya, ya, itu yang terjadi realitas. Betul macam Bang Faruk bilang, kalau kita yang dulu orang Aceh memang kurang mempelajari agama orang, nggak perlu kita pelajari agama orang. Kenapa? Ngapain kita pelajari agama kafir? Disitulah kita yang dibodoh-bodohi. Itu yang terjadi realitas. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bangsa Aceh. Ingat, dunia ini hanya sementara, bukan hidup selamanya. Lanjut Mualim, saya sudah follow saudaraku Mualim. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Langsa. Lanjut. Ya, kalau saya siglinya Bang. Ilung urang Langsa. Iya, cuma di sini kadang-kadang aku ngaku-ngaku bermarga juga. Aku bilang aku Nasution kayak kan. Cuma numpang lahir aja. Aku orang Batak. Aku Batak. Batak. Iya. Aku Aceh ya. Aku Aceh ya. Berarti Mualim lahir di Aceh ya. Saya Aceh. Aku Makassar. Ambulan OGJ ini orang Jepang. Makassar Ki. Baji-baji ji. Baji-baji deh. Agak kareba. Oi, mantap, Masya Allah. Aku Arab. Kenapa jadi kesukuan ngoni-ngoni semua di sini? Kong kita ngoni soalnya nak mau rekeng dang orang-orang Manado dang. Manado yang situ ngoni. Manado. Apa dah? Kunci apa? Kok bilang itu ngomong kau apa kau nggak ada suaramu, Ya, izin teman-teman ya, kita kasih kesempatan sama Mualim beberapa menit lagi ya untuk dia menjelaskan kejadian kronologis bagaimana permurtadan terjadi di kampung halaman beliau dan siapa otak di belakang itu semua. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tahu sebenarnya siapa ini yang melakukan penistaan ini, siapa yang melakukan pemaksaan ini di TikTok ini. Ya, silakan Mualim, coba diceritakan Mualim bagaimana ceritanya Mualim. Sembari itu teman-teman tolong ya di follow Mualimnya ya. Bang Faruk lihat ini pertambahannya juga belum begitu signifikan nih. Ya, setidaknya bisa sampai 1K nih followers beliau ini. Silakan Mualim, dijelaskan Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang awalnya saya terpanggil ya, yang pertama sekali Bang Faruk ya, banyak sekali mualaf kayaknya mereka tidak ada tempat berteduh gitu loh. Lepas gitu aja setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu punya hati bagaimana kok di Indonesia ini kok dibiarkan gitu aja ya. Tidak, yang pertama sekali tuh. Terus yang kedua itu masalah yang pemurtadan ini yang luar biasa yang dilakukan oleh siapa? Pendi itu orang Sumawe ya. Itu yang sangat dahsyat sekali. Lah kalau hal ini kita biarkan mereka tambah merajalela. Jadi melalui TikTok ini saya sangat senang. Mari kita bersatu untuk ya para menjaga ya saudara-saudara kita seperti yang dibuat oleh oleh Aji Uma ya. Aji Uma pernah kejadian diambil alih terbendung hal-hal yang sangat menyakitkan memang. Ini sedikit dari terus ya masalah tajwid ya itu tadi Bang Faruk, saya pun ya kemarin aja Bang Faruk masih negur saya juga, katanya guru tapi masih negur saya, begitulah kemampuannya. Apa yang ditegur Bang Faruk memang luar biasa. Ini bukannya saya muja-muja ya, bukannya saya puja-puja kok baru masuk Islam, tapi beliau ini udah mampu menegur. Ini menurut saya luar biasa. Apa yang dia tegur